Kita awali Kompas Pagi, Saudara, bersama saya Brian Jabli. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Asap hitam membumbung saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Jalan Pulau Nias, Kayamanya, Poso. Kebakaran terjadi, Saudara, saat rumah dalam kondisi kosong. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api. Saat pemadaman, satu orang petugas pemadam dibawa ke rumah sakit karena diduga mengalami sesak napas saat berupaya memadamkan kebakaran. Saudara, kebakaran melanda kantin sekolah SMP Negeri 118 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Kobaran api dengan cepat membakar atap bangunan dan plafon kantin SMP Negeri 118 Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Api pertama kali muncul dari bagian belakang kantin yang berbatasan dengan permukiman warga. Kurang dari 1 jam, Saudara, 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga kebakaran tak menyambar ke bangunan sekolah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Kita temukan api berada di bagian belakang kantin. Bukan dari sekolah. Tapi bukan dari sekolah. Jadi api itu awal muncul dari atas antara tembok sekolah dengan tembok pemukiman warga. Kemudian merambat sampai ke kantin sekolah. Nah, kita lakukan pemadaman, kita luncurkan 6 unit kurang lebih, 7 unit berikut dengan unit rescue. Saudara, hingga Kamis malam, petugas pemadam kebakaran memastikan jumlah orang hilang bertambah jadi 13 orang dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Petugas damkar masih melakukan evakuasi sekaligus mencari titik-titik api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. 4 jenazah sudah berhasil ditemukan, 3 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara 1 jenazah masih dalam proses evakuasi. Proses evakuasi, Saudara, terkendala pada struktur bangunan, khususnya di lantai 7, 8, dan 9 yang atapnya sudah roboh. Pasca kebakaran Glodok Plaza yang sudah masuk tahap pendinginan, kini pihak damkar fokus mencari korban yang dilaporkan hilang. Setelah lebih dari 12 jam api membakar lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza di Jakarta Barat, pihak pemadam kebakaran memulai proses pendinginan pada Kamis siang. Selain memastikan tidak ada bara api yang menyala, damkar juga mulai mencari lebih dari 10 orang yang dilaporkan hilang. 5 tim dengan masing-masing tim yang terdiri dari 5 orang pemadam diterjunkan untuk mencari korban yang hilang. 4 jenazah sudah ditemukan. Pihak damkar menegaskan tidak ada batas waktu untuk mencari korban. Evakuasi sampai jam berapa nanti Pak hari ini? Untuk kapan sampai tuntasnya kita belum bisa pastikan karena memang kan area yang terbakar cukup luas ya. Nah, kemudian kita juga harus memastikan titik-titik api mana lagi yang berpotensi terjadinya kebakaran. Jadi kalau bicara sampai kapan, batang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Jenazah yang sudah berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.